Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video hari ini teman-teman, kita bakalan kembali membahas kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh para pemain besar di Bitcoin atau biasa kita sebut sebagai para whales. Kira-kira apa sih transaksi yang sedang mereka lakukan dalam beberapa waktu belakangan. Kemudian juga kita bakalan bahas kira-kira apa yang menyebabkan Bitcoin kemudian kembali recover dan mendapatkan sedikit rebound. Dan juga apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita langsung aja mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,16 triliun dolar atau turun sekitar 0,24%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya keadaannya mix, bagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun kenaikan dan penurunannya tidak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0,sekian% hingga kurang lebih 1%. Dan menjadikan Bitcoin hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 0,2% menuju 29.189. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, ini adalah satu alasan kenapa kita kemudian melihat Bitcoin sedikit rebound, teman-teman. Adalah PayPal launches PYUSD stablecoin for payment. Jadi, salah satu hal yang membuat market kembali sentimennya positif adalah karena PayPal itu meluncurkan stablecoin mereka sendiri, teman-teman. The US dollar pegged stablecoin will be issued by Paxos Trust Corporation dan fully backed by US dollar deposits, short-term treasuries, and similar cash equivalents. It's built on Ethereum and designed for digital payments and Web3. Ya, intinya sama-sama aja lah gitu dengan stable coin lainnya, cuman ini versinya datangnya dari PayPal, teman-teman, dan di-build di atas Ethereum. Nah, kenapa ini bisa menjadi suntikan sentimen yang positif? Karena ya orang berpikiran kalau PayPal itu sudah punya ratusan juta users sekarang, oke, dan mereka membuat stablecoin sendiri, maka tentunya ada chance orang-orang yang dulunya skeptis dengan stablecoin lainnya sekarang mempunyai alasan untuk bisa membeli kripto menggunakan PYUSD ini. Alias mungkin mereka-mereka yang lebih percaya ke PayPal itu sekarang sudah mempunyai sarana untuk terhubung ke cryptocurrency melalui PYUSD. Karena ya kalau kita logikanya seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya nih kita memegang stablecoin, tentunya ya biasanya kita mau stablecoin tersebut kita belikan ke Bitcoin atau altcoin. Antara kedua hal itu. Gitu kan? Jadi kalau misalnya PayPal juga udah menyediakan tempat untuk menyimpan stablecoin, oke, dan bisa bertransaksi kripto di sana, itu harusnya akan membantu untuk kembali menarik investor-investor baru untuk masuk dan kemudian berinvestasi di cryptocurrency. Terlebih lagi, mereka sudah mempunyai users yang sangat banyak di seluruh dunia, teman-teman. Oke, jadi itulah kenapa kita kemudian melihat Bitcoin mendapatkan sedikit rebound. Ya, walaupun kalau mau dibilang signifikan banget juga enggak ya, teman-teman. Tapi at least ada semacam katalis positif lagi yang bisa kita lihat setelah 1-2 minggu terakhir yang terlihat tidak terlalu baik gitu ya. So, itu adalah alasannya, teman-teman. Nah, kemudian seperti yang saya sudah sampaikan juga di awal video tadi, bahwa kita bakalan cek kira-kira apa sih yang sedang dilakukan oleh para pemain besar Bitcoin dalam beberapa waktu belakangan. Dan di top 100 sendiri sebenarnya ada lumayan banyak transaksi yang terjadi. Sekali lagi kita bakalan exclude yang di bawahnya ada tulisan seperti ini karena ini adalah walletnya para exchange, teman-teman. Nah, kita akan mulai mungkin di nomor berapa nih? Ini kebanyakan yang transaksi adalah walletnya exchange. Baru ada itu di nomor 23, itu pun transaksinya sangat kecil, 0,0 sekian Bitcoin. Mungkin kita akan skip saja, tapi di nomor 28, kita melihat ada penambahan 5.911 Bitcoin. Nomor 30 ada 2.381.
Transaksi yang lumayan besar di nomor 35 dengan penambahan 12.660 Bitcoin. Kemudian ada yang plus 680 Bitcoin, ada juga yang plus 119 Bitcoin, ada yang plus 916, walaupun mereka juga ada melakukan distribusi di sini. Nomor 55 itu plus 274, ada yang plus 1402, ada yang plus 100 Bitcoin, dan sisanya dalam keadaan hold. Jadi tanpa harus saya kasih tahu pun teman-teman harusnya tahu bahwa di top 100 rupanya untuk sementara mereka cenderung masih dalam keadaan akumulasi kecil, tapi dominannya masih dalam keadaan hold. Adapun yang distribusi itu adalah persentase yang sangat kecil. Jadi cuma ada 1-2 orang saja yang mendistribusi, itu pun distribusinya kecil-kecilan, sedangkan akumulasinya ya termasuk lumayan, ada yang puluhan ribu, ada yang ribuan, ada yang ratusan. Oke, jadi kita bisa simpulkan untuk top 100 itu masih cenderung dalam antara keadaan akumulasi atau distribusi. Sedangkan untuk halaman kedua sampai halaman kelima, saya cukup confidence menyatakan bahwa harusnya ini tidak akan ada perubahan. Kalau kalian perhatikan di halaman nomor 2, yang berarti wallet 101 sampai wallet 200 itu semuanya dalam keadaan hold, tidak ada yang distribusi maupun akumulasi. Barulah di halaman ketiga kita kembali melihat ada akumulasi yang terjadi seperti di nomor 212 di sini, penambahan 7.690 Bitcoin, kemudian di bawahnya 6.785, 6.500, kemudian ada 6.000, 5.900, 5.600, dan sisanya dalam keadaan hold. Halaman keempat, kita juga melihat sama antara mereka melakukan akumulasi 4.989, 4.860, 4.800 Bitcoin, 4.637 Bitcoin, dan sisanya dalam keadaan hold. Dan yang terakhir kita bakalan bahas di halaman kelima, itu juga sama, kita melihat ada akumulasi sebesar 3.900, 3.800, dan di sini 3.300, sisanya juga masih dalam keadaan hold. Jadi sekali lagi teman-teman, di top 500 itu masih terlihat situasi yang sama. Oke, dominannya mungkin kita bisa katakan 90-95% itu masih dalam keadaan hold, teman-teman. Ada mungkin 4% yang akumulasi, hanya 1% saja yang melakukan distribusi. Jadi angkanya sangat kecil. Yang bisa kita simpulkan berarti para paus di sini untuk sementara teman-teman belum terlihat tertarik untuk melakukan distribusi, walaupun mungkin bagi sebagian orang Bitcoin itu sekarang harganya katanya nih sudah overbought atau sudah terlalu tinggi karena menurut mereka itu kita masih berada dalam relief rally dan kita bakalan drop membentuk lower low baru. Tidak untuk mengatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi, tapi untuk sementara dari segi datanya yang ada, kita melihat para paus ini masih terlihat tidak terlalu tertarik gitu untuk melakukan distribusi. Jadi so far so good untuk data rich list Bitcoin ini. Dan yang terakhir saya juga pengen bagikan satu teman-teman setup yang mungkin kembali bisa kalian jadikan sebagai sebuah watchlist, yaitu adalah XRP teman-teman. Yang sebenarnya saya yakin ada sebagian yang sempat membeli di pucuk di sini karena mungkin ke bawah FOMO yang dihasilkan oleh kemenangan XRP terhadap SEC. Dan kita sudah terkoreksi dari yang awalnya hampir $1 teman-teman, sekarang kembali ke sekitaran $0,6. Dan kita sudah approaching lagi kembali ke sebuah area yang menurut saya akan menjadi major support. Nah, jika teman-teman kita akan kembali ke sekitaran area $0,56 di sini, bagi saya ini adalah sebuah chance untuk XRP at least mendapatkan semacam retracement ke atas. Kalaupun kita mau kembali drop ke bawah, oke, bagi saya ini harusnya akan cukup untuk menghasilkan cuan, teman-teman. Jangan muluk-muluk untuk kembali menargetkan ke area high terakhir. At least kalian targetkan ke area resistance terdekat, kemungkinan di sekitaran 0,67 di sini. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita nyampe ke sekitaran area di sini 0,56 sampai 0,58, ini adalah sebuah area teman-teman. Dan ketika kalian zoom in misalnya di 4 hour atau di 1 hour chart, kalian bisa menemukan ada potensi semacam reversal pattern, katakanlah ada semacam falling wedge, ada double bottom, inverse and shoulder, apapun itu yang menunjukkan bahwa kita akan kembali reverse ke atas. Ini mungkin bisa kalian jadikan sebagai salah satu peluang untuk mendapatkan setup.
Oke. Dan kalau saya pribadi kemungkinan akan ambilnya di Fairdesk. Kenapa di sini? Karena teman-teman, kalau misalnya di Fairdesk itu leverage-nya bisa sampai 125 kali lipat. Oke. Kemudian untuk dapat mengakses semua fitur yang disediakan di sini, teman-teman tidak perlu menggunakan VPN. Teman-teman juga tidak perlu melakukan KYC, tidak diwajibkan. Dan juga di sini teman-teman juga bisa memanfaatkan fitur copy trade kalau misalnya memang tertarik untuk copy trade dari hasil tradingan saya, yang sekali lagi tidak ada jaminan bahwa kalian akan selalu cuan ketika kalian ikutan copy trade dari saya. Tapi kalau pengen ikutan, kalian wajib mendaftar di Fairdesk dengan link di kolom description box di bawah, kemudian masuk ke tab copy trade di sini dan tinggal search nama saya Hanzan Spasilo dan kalian bisa ikutan dari sana. Selain itu juga, kalau misalnya teman-teman yang mendaftar dengan link di kolom description box di bawah, maka kalian akan mendapatkan beberapa kelebihan. Di antaranya, kalian akan mendapatkan diskon trading fee. Kemudian kalian akan mendapatkan bonus deposit hingga $100.000. Kalian juga akan dapat trading rebates. So, misalnya kalau misalnya tertarik untuk mencoba trading di Fairdesk, link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Kalian bisa langsung saja klik dan kemudian memanfaatkan semua fitur yang ada. Oke, so sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan saya pengen langsung mulai aja dari 1 hour chart. Nah, setelah yang saya sampaikan di video kemarin, teman-teman, kalau misalnya kita kembali jebol di bawah area ini, maka akan dengan cepat kita sepertinya akan membuat drop dan minimal kembali nge-retest ke area low terakhir. Oke. Tapi kita tidak persis nyampe ke sana dan kemudian kita rebound di sini, teman-teman. Dan jika kita bisa melihat Bitcoin kembali mendapatkan konsolidasi di sini, maka sekali lagi ini bisa berpotensi menjadi semacam inverse head and shoulder. Kalian bisa anggap ini sebagai neckline-nya. Kalau retest, ini bisa kalian jadikan sebagai sebuah setup. Oke, itu adalah menurut saya yang lebih konservatif. Tetapi kalau misalnya teman-teman yang lebih cenderung ke agresif, yang pertama, saya perlu sampaikan bahwa berarti yang kita lihat di sini adalah sebuah fake out. Oke. Kita membuat kemudian semacam V-shape recovery kalau misalnya kita zoom in ke 15 minute chart. Oke, kita bisa langsung katakan bahwa ini adalah semacam V-shape recovery, which is merupakan sebuah sign yang bullish, teman-teman. Dan kalau misalnya kita bisa melihat di 15 minute chart, ini versi yang lebih high risk ya teman-teman. Kalau misalnya konservatif yang tadi, kalian tunggu ada konfirmasi bahwa ini memang adalah semacam inverse head and shoulder, baru kalian masuk. Tapi kalau misalnya kalian yang tipikalnya agresif, maka di sini sebenarnya kita berpotensi juga membentuk semacam bull flag, teman-teman. Dan ketika kita breakout dari ini mungkin bisa kita jadikan sebagai sebuah setup untuk mengambil posisi untuk long. Targetnya di mana? Targetnya kalau secara teori, teman-teman, kalau kita bicara soal bull flag, maka ini adalah targetnya. Oke, kita nyampe ke sekitaran area 29.700-an. Itu target teknikalnya, teman-teman. Tapi kenaikannya kita lihat nanti di sini akan menentukan seberapa jauh kira-kira kita bisa naik. Kalau misalnya ternyata ketika kita break dari bull flag tersebut, kemudian kita hanya cenderung merangkak ke atas, maka secepatnya kalian sudah harus menggeser stop loss-nya ke arah entry. Berbeda cerita kalau misalnya pergerakan breakout-nya itu cenderung impulsif sama seperti yang kita lihat di sini. Itu mungkin kalian bisa hold, apalagi kalau misalnya ada bullish continuation berikutnya, maka kita bisa expect bahwa Bitcoin akan kembali ke high terakhir, atau bahkan kita akan break menuju ke area 30.400 sampai 30.600. Jadi untuk short term saya cenderung akan berada di kubu yang bullish gitu ya, tergantung teman-teman mau permainkannya seperti apa, apakah mau yang high risk atau lebih konservatif. Kalau misalnya high risk, maka ini sebenarnya ada potensi bullish continuation pattern. Tapi sekali lagi teman-teman, dalam kondisi market yang secara gambaran besar masih sangat sideways di sini, kalian harus sangat hati-hati ketika ngambil trade seperti ini. Oke, pastikan kalian mengerti cara manage posisinya. Kalau saya ya teman-teman, kalau misalnya saya masuk nih dengan setup di sini, dimana ada dua alasan mengapa menurut saya bullish. Katakanlah pertama ada V-shape recovery, kemudian ada semacam bullish continuation pattern, yang berarti ada dua alasan kenapa Bitcoin bisa aja kembali menunjukkan kenaikan. Nah, kalau misalnya ternyata bull flag ini di break dan kemudian ada retest, ini adalah entry bagi saya. Tetapi teman-teman, jika kita langsung kembali close di bawah area tersebut dan break di bawah
pertengahan area di sini yang sudah berarti menyatakan bahwa ini adalah false breakout, saya akan secepatnya keluar, teman-teman. Saya nggak mau ambil resiko terlalu tinggi dengan trade tanpa volume seperti ini. Ya, itulah kenapa dari kemarin saya sampaikan bahwa teman-teman, saya pribadi sebenarnya untuk belakangan ini cenderung itu tradingnya antara di altcoin atau justru di aset class lain. Karena volatility di Bitcoin ini juga ada datanya, teman-teman, termasuk volatility paling rendah. Jika kita bandingkan dengan beberapa tahun terakhir, ini bisa jadi yang volatilitasnya paling rendah. Sehingga memang tidak ideal untuk di trade ketika keadaannya sideways seperti ini, kecuali memang kalian seorang scalper gitu. Tapi pun karena teman-teman mungkin kadang-kadang gatel gitu, udah lama nggak masuk posisi di Bitcoin, nah mungkin ini bisa dijadikan sebagai salah satu opsi. Jika kita ternyata memang akan melakukan konsolidasi di sini dan break, ini adalah setup high risk-nya, breakout, retest, ini adalah entry-nya. Nah, kita bisa menargetkan ke beberapa area yang lebih tinggi. Target terdekat 29.400. Ketika nyampe di sini, saran saya sudah kalian geser stop loss-nya ke arah entry dan biarkan kita lihat Bitcoin itu mau bergerak sejauh apa. Sekali lagi, clue-nya adalah jika kita melihat pergerakannya sangat impulsif ke atas, berarti Bitcoin berpotensi untuk kembali retest ke arah high-nya. Tapi kalau misalnya ternyata pergerakannya cenderung korektif seperti ini, maka kita harus sangat waspada, karena bisa saja berarti kita akan kembali reverse ke bawah. Oke, ingat kita masih dalam fase sideways, jadi kita bisa aja bolak-balik di sekitaran area di sini. Jadi itu tidak mengherankan. Oke, so saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.